Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh ditampilkan gambarnya. Hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang namanya yaitu Yabes. Tema khotbah kita di sini adalah kapasitas hati dan iman. Bapak Ibu, ketika berbicara hati dan iman itu saling berkesinambungan. Kita tahu bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sederhana, tidak muluk-muluk dengan yang lain. Ketika Bapak Ibu memikirkan kehidupan ke depan, maka Bapak Ibu akan mengalami stres. Nah, tapi ketika Bapak Ibu atau saudara menjalani hidup hari ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Di sini mengatakan bahwa kapasitas hati itu berbicara tentang sikap hati. Sikap hati kita kepada Tuhan. Bagaimana dalam proses kehidupan kita, menjalani kehidupan, hubungan kita dengan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain sesama kita, itu yang dinamakan sikap hati. Ketika hati kita sudah berkenan kepada Tuhan, hati kita sudah dipulihkan, hati kita sudah jernih, hati kita sudah pulih dari keadaan masa lalu, kepahitan, dan lainnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita mau bersihkan hati kita, maka kapasitas iman kita akan diperbesar, Bapak Ibu. Iman kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita boleh mengalami hal-hal buruk di sepanjang hari mungkin. Kita mengalami kelelahan saat bekerja. Kita mengalami frustasi mungkin, lelah menjalani kehidupan ini. Tapi ketika iman kita, ketika kita memiliki dasar untuk bertahan, ketika kita memiliki hati yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Iman kita bukan setiap hari malah menurun, tapi iman kita akan terus bertambah. Melalui apa? Melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu, dunia ini memberikan semua hal-hal yang kita butuhkan. Ketika Bapak Ibu bangun tidur, hidup itu tergantung Bapak Ibu, pilihan di tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau membaca hal-hal yang positif atau yang negatif? Apakah hari ini Bapak Ibu mau menjalani kehidupan yang Tuhan kehendaki atau tidak? Ini yang dimaksud dengan kapasitas iman. Maka segala sesuatu yang terjadi kepada kita Bapak Ibu, mau masa lalu kita, mau kehidupan kita, mungkin kita merasa tertolak. Tapi ketika kita mengenal satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, maka kita terus dipulihkan. Setiap hari itu pembaharuan bagi setiap kita. Nah, ketika hati kita dan iman kita sudah diperbarui oleh Tuhan, maka tanggung jawab kita akan diperbesar. Tuhan akan memberikan tanggung jawab besar kepada kita. Bagaimana tanggung jawab itu kita bisa jalankan? Dengan apa Bapak Ibu? Dengan menaati firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti tokoh Alkitab bernama Yabes, Bapak Ibu. Kita lihat, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Allah mengabulkan permintaannya. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1 Tawarik kita melihat 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10, di sini dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan
permintaannya itu. Nah Bapak Ibu, doa Yabes ini menjadi salah satu doa di mana ketika kita mengalami keterpurukan, tidak ada salahnya kita berdoa. Justru Tuhan mengatakan, mintalah melalui doa, maka kamu akan memperoleh kelegaan. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Yabes itu dilahirkan dalam kesakitan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah berumah tangga, sudah tahu bagaimana sakitnya bersalin, bagaimana sakitnya ketika mengalami kehidupan yang baru. Nah, di sini dikatakan bahwa arti nama Yabes yaitu kesedihan, lara, duka. Bapak Ibu, siapa yang ingin dilahirkan dengan kesedihan, lara? Semua itu semua kepahitan. Nah, di sini dikatakan bahwa Yabes itu merupakan, dia tertolak dari dalam rahim ibunya saja. Ibunya mengatakan duka, lara, seperti itu. Ibu Yabes selalu memanggil Yabes dengan ingatan akan peristiwa. Ketika ibunya melihat Yabes, ibunya membayangkan betapa sakitnya melahirkan seorang Yabes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di kehidupan kita juga mengalami hal yang dialami oleh Yabes. Mungkin kita di keluarga kita tertolak, tidak dianggap, disepelekan, dan yang lainnya. Tapi percayalah, ketika kita memperbesar hati kita, iman kita, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab lebih besar kepada kita. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa di depan sana. Makanya Bapak Ibu, di sini Yabes benar-benar berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberkati Yabes. Karena dia tahu dari dalam rahimnya sudah merasakan duka, ibunya sudah merasakan duka, dia pun juga merasa tertolak, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya berasal dari Mentawai. Kalau Bapak Ibu tahu Mentawai, Sumatera Barat, Padang, provinsinya. Nah, saya ingat di tahun 2007 Bapak Ibu terjadi gempa yang sangat dahsyat, bahkan hampir perumahan runtuh semua dan banyak juga memakan korban pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, ini situasinya sangat duka. Sepertinya tidak ada lagi kehidupan. Sepertinya Tuhan itu mau memusnahkan daerah tersebut. Tapi Bapak Ibu melihat bahwa penduduknya di sini mengalami duka yang sangat dalam. Keluarganya meninggal, ada yang ada ayah ibunya meninggal, anaknya yang masih hidup, ada anaknya hidup, dan sebagainya. Keluarga mereka itu semua meninggal. Dan saya waktu itu Bapak Ibu, kebetulan kami di daerah yang jauh dari laut, jadi hanya rumah saja yang runtuh, tapi kami selamat. Lalu kami diungsikan, dan kurang lebih ada hampir 1 bulan itu tinggal di tenda Bapak Ibu, seperti ini. Nah, semua penduduk itu, semua warga itu menggerutu, Tuhan sampai kapan ini peristiwa ini berlalu. Kadang mau mencari pangan pun, makanan untuk kebutuhan sehari-hari susah. Nah, semua di sini itu sepertinya Tuhan itu udah luluh lantakan semua, tidak ada harapan. Bahkan ada yang mengeluh, lebih baik saya mati saja daripada seperti ini, tidak ada bantuan sama sekali gitu. Tapi pada saat itu dengan kejadian ini Bapak Ibu, banyak orang-orang dari kota, dari mana datang berkunjung ke Mentawai, membawa sembako, relawan datang untuk melihat kondisi mereka. Ada yang sakit, masih bisa dirawat, dan mereka dikumpulkan di suatu tempat, dirawat sampai mereka sembuh. Kadang dioperasi, ada yang patah tulang dan sebagainya. Pokoknya itu sangat mengerikan. Nah, saya ingat waktu itu saya masih kelas 3 SMP, di mana kelas 3 SMP itu masih remaja, belum punya pandangan yang baik, pandangan yang tentang Tuhan,
ya orang ikut menyalahkan Tuhan, saya pun juga ikut menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan, saya masih muda, kenapa semua terjadi? Kenapa Engkau mengizinkan daerahku terkena bencana seperti ini? Dan Bapak Ibu, puji nama Tuhan, setelah semua sepertinya pulihnya itu setahun, lambat laun, akhirnya banyak support dari pemerintah, akhirnya dibuat rumah bantuan, dan akhirnya kembali ke kehidupan semula. Dan tentunya banyak kesedihan, duka yang masih terngiang-ngiang di kehidupan orang-orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, pastinya kita sudah bahkan menutup Tuhan, bahkan sudah menyalahkan Tuhan atas peristiwa yang kita alami. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di situasi seperti ini, pasti yang pertama itu, kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Apa salah daerah ini sehingga Tuhan lululantakan semua? Tapi dari kejadian ini, Bapak Ibu, Mentawai itu dikenal karena tidak semua orang kenal dengan Mentawai. Mentawai itu di peta, Bapak Ibu, kecil sekali. Bahkan provinsinya sekarang masih Sumatera Barat, Padang. Mentawai itu bersebelahan dengan Nias, tapi mereka sudah punya provinsi sendiri. Tapi Mentawai ini masih provinsinya masih Sumatera Barat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami peristiwa tersebut, kita kembali lagi mengingat bahwa Yabes ini berani meminta berkat kepada Tuhan. Dia berani berdoa, dia berani merendahkan hati. Untuk apa? Untuk meminta berkat kepada Tuhan, untuk daerahnya dipulihkan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat di sini, Yabes mengatakan di dalam doanya itu, berkati aku berlimpah-limpah. Kalau kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sudah, ketika kita menjalani kehidupan yang sulit, menghadapi kehidupan yang tidak sesuai apa yang kita inginkan, kita sering mengatakan, Tuhan, sampai kapan ini terjadi? Tuhan, cepatlah ini semua berlalu. Di sini Yabes dengan tegas mengatakan, berkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua, Bapak Ibu, perluas daerahku. Demikian kita juga berani meminta berkat kepada Tuhan, memperluas daerah kita, biar Tuhan boleh berkati kita, bahkan Tuhan membawa kita ke bangsa-bangsa. Amin. Yang ketiga, kiranya tanganmu menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hati kita, iman kita sudah selaras dengan Tuhan, maka tangan Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak perlu khawatir akan hari-hari ke depan, karena hari-hari ke depan punya kesusahannya sendiri. Makanya dikatakan bahwa janganlah pikirkan hari-hari esok, pikirkanlah perkara hari ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah, dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ketika kita melihat di awal, Yabes mengatakan bahwa kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini merupakan sesuatu doa yang mungkin sangat udah kusut sekali. Yabes tidak bisa lagi berkata-kata. Jadi dia mengatakan hal-hal seperti ini. Nah, selanjutnya ya Bapak Ibu, di dalam 1 Tawarik ini dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ketika kita melihat bahwa penderitaan Yabes sungguh-sungguh sangat menyedihkan, bahkan dari dia dalam kandungan ibunya, dia sudah merasa tertolak.
Tapi di sini dikatakan yang pertama Bapak Ibu, penderitaan Yabes diubahkan Tuhan menjadi kegembiraan. Sesuatu yang pilu, sesuatu duka, sesuatu kesedihan, Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu yang sukacita. Demikian dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu mengalami duka cita. Tuhan mengatakan janganlah berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan berlarut-larut dalam kedukaan. Karena kehidupan kita terus berlanjut. Kehidupan kita terus berjalan. Nah, yang kedua di sini, kesusahan Yabes diubah Tuhan menjadi kesukaan. Siapa di sini yang terus mengalami? Siapa di sini yang ingin terus mengalami duka nestapa? Tidak ada ya Bapak Ibu. Pasti kita ingin Tuhan pulihkan, kita ingin kehidupan kita berubah. Makanya dikatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan merangkul kita. Tidak ada hal-hal lain, tidak ada Tuhan lain Bapak Ibu yang sanggup memulihkan kita selain Bapa kita yang di sorga. Amin. Kesengsaraan Yabes ini diubah Tuhan menjadi kemuliaan. Di mana seseorang mengalami kesengsaraan, udah putus asa Bapak Ibu, tidak tahu lagi jalan keluar, sudah merasa bahwa hidupnya sudah selesai. Tapi ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan bagi seorang hamba Tuhan untuk melihat kemurahan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan hal-hal yang Tuhan kerjakan. Bahkan kita pun Bapak Ibu sebagai umat pilihan Tuhan yang hadir saat ini, Tuhan menyediakan hal-hal istimewa dalam hidup kita. Amin. Makanya kita harus memperbesar kapasitas hati kita, kapasitas iman kita, sehingga tanggung jawab kita kepada Tuhan kita boleh jalankan dengan baik. Amin. Duka cita Yabes diubah Tuhan menjadi sukacita. Kegelapan Yabes diubah Tuhan menjadi terang. Semuanya berubah. Yang awalnya di kegelapan, dan sekarang dia melihat bahwa pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan seorang Yabes. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa Yabes berani meminta supaya Tuhan memberkati dia? Karena dia percaya bahwa sebelumnya pun Tuhan sudah melakukan mukjizat. Yang pertama kita melihat di sini, dia ingat bahwa nenek moyangnya Abraham. Kita tahu sejarah Abraham Bapak Ibu. Dikatakan bahwa aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu, Bapak Abraham dikatakan bahwa anak-anaknya itu seperti pasir di lautan banyaknya. Dimana kita tahu sejarahnya bahwa Abraham adalah seorang yang tidak memiliki keturunan awalnya, tapi Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah, bahkan tidak terhitung. Amin. Yabes meminta berkat mengalir sehingga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, yang kedua di sini, kenapa Yabes berani untuk meminta berkat kepada Tuhan? Karena Yabes mengingat bahwa leluhurnya juga Yakub di sungai Yabok yang bergelut dengan malaikat diberkati juga. Terdapat di Kejadian 3 ayat 26 dikatakan bahwa lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kita ada sampai saat ini karena Tuhan yang memberkati kita. Kita nggak akan sanggup Bapak Ibu jika kita tidak bergantung kepada Tuhan. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa kenapa
Yabes berani meminta berkat kepada Tuhan karena Yabes mengingat juga bahwa leluhurnya Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir juga diberkati. Dikatakan di Keluaran 33:15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sebagaimana kita tahu Musa adalah yang tidak pandai berbicara, tapi Tuhan beri kemampuan. Ketika kita menarik peristiwa ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu, mungkin kita tidak ada apa-apanya, mungkin kita tidak sebaik orang lain. Tapi percayalah, Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat perawakan kita, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita, ketulusan hati kita, bagaimana kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga berkat yang Tuhan kasih tidak terhalangi oleh apapun. Amin Bapak Ibu. Di dalam doa Yabes ini Bapak Ibu ada terdapat 4 inti. Yang pertama, berkatilah aku berlimpah-limpah. Yang kedua, memperluas daerahku. Yang ketiga, meminta tangan Tuhan untuk menyertai dia. Dan yang keempat, meminta perlindungan dari malapetaka. Hanya Tuhan yang kita andalkan Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Tidak ada satu kuasa pun yang menandingi kuasa Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Amin. Makanya dikatakan bahwa di kehidupan ini Bapak Ibu kita sedang berlomba-lomba menjalani kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Kita sedang berlomba-lomba bagaimana iman kita setiap harinya bertumbuh kepada Tuhan. Setiap harinya kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Setiap harinya kehidupan kita itu senantiasa bergantung kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, jika Tuhan berkata selesai, maka kehidupan kita akan selesai. Akhir-akhir ini Bapak Ibu sangat banyak terjadi peristiwa yang kita saksikan. Kerusuhan di mana-mana, krisis ekonomi di mana-mana. Kalau kita berpikir kembali, kalau bukan Tuhan yang menyertai kehidupan kita, mungkin kita sudah mengecewakan Tuhan, mungkin kita sudah menolak Tuhan, mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Melihat dunia semakin hari bukannya semakin baik, malah semakin buruk. Suami istri bertengkar, anak bertengkar terhadap orang tua, menyangkal Yesus. Ini dikatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah dekat Bapak Ibu. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu memegang kendali atas hidup kita, kita tidak perlu khawatir. Amin Bapak Ibu. Ketika kapasitas hati kita, iman kita, maka pikiran kita, hati kita, kehendak kita itu sejalan Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan mengatakan ini, Tuhan menyuruh kita untuk mengambil langkah ini, kita malah belok. Memilih hal-hal yang mudah. Karena mengikut Tuhan Bapak Ibu susah. Mengikut Tuhan tidak semudah yang orang katakan. Mengikut Tuhan bukan hanya sekedar duduk, baca firman, duduk di gereja, ibadah, pulang. Bukan. Kita dituntut untuk mengikis ego kita Bapak Ibu. Mengikis ego kita. Mengutamakan kepentingan orang lain. Tidak egois. Mengasihi sesama, melayani sesama. Itu yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidup kita. Kita tidak bisa selfish, kita tidak bisa mementingkan diri sendiri. Tuhan saja rela mati untuk kita semua. Bagaimana kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Nah
Bapak Ibu di sini bagaimana dengan iman Bapak Ibu? Apakah selama ini Tuhan sering mengecewakan kita? Impian kita yang mungkin hancur, harapan kita yang tidak tercapai, padahal kita udah buat planning A, tapi kenyataannya tidak sesuai. Perkawinan yang gagal atau anak-anak yang berbalik melawan. Iblis, Bapak Ibu, sering sekali membuat kehancuran di dalam rumah tangga. Karena Tuhan pertama kali menurunkan berkat itu di dalam keluarga. Makanya iblis mau menghancurkan keluarga. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu keluarga kita seperti apa, hubungan kita dengan orang tua kita, dengan sesama saudara kita, suami istri. Jika Bapak Ibu hari ini memiliki hubungan yang tidak baik, coba perbaiki sebelum terlambat. Amin. Kita harus mengalahkan iblis, karena hal-hal yang iblis kehendaki itu hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Iblis maunya kehancuran, rumah tangga berantakan, anak melawan, tidak dengar-dengar orang tua, memilih jalan hidup sendiri, menjadi durhaka kepada orang tua. Dan iblis juga mau menghancurkan generasi muda. Apalagi kita melihat di Indonesia, Bapak Ibu, terjadi banyak sekali anak-anak muda, orang tua dibunuh hanya untuk kesenangan semata. Berani untuk menyangkal orang tua, berani untuk meninggalkan orang tua demi kepentingan diri sendiri. Dan mungkin kita berdoa untuk orang yang kita cintai atau yang kita kasihi disembuhkan. Apakah iman kita terus bergantung? Apakah seseorang yang kita doakan tidak kunjung sembuh, kita langsung menyalahkan Tuhan? Nah, mungkin kita merasa bahwa ikut Tuhan ini tidak ada perubahan. Mulai dari masuk Kristen sampai melayani, sepertinya tidak ada perubahan. Kita mengatakan kepada diri kita bahwa kekristenan itu tidak diidentik dengan hadir saja di gereja. Banyak hal-hal yang kita korbankan, banyak hal-hal yang kita sangkal. Makanya dikatakan, ikutlah aku, sangkal diri. Bapak Ibu di sini mengatakan bahwa mari kita menghadapi kenyataan bahwa mungkin Tuhan seringkali gagal dalam menjawab apa yang kita inginkan. Tapi kembali lagi, ketika hati kita sudah dipulihkan, ketika iman kita tertuju kepada Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita sudah membuat pilihan sekali ikut Tuhan dan selamanya ikut Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi ke depan, mau dikasih sesuatu yang sangat berharga di dunia ini dan kamu akan meninggalkan Tuhan, contoh disuruh memilih, maka kita akan mempertahankan iman kita. Amin. Kadang-kadang Tuhan tidak melakukan apa yang kita inginkan, karena percayalah Tuhan punya waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin hari ini Tuhan belum menjawab doa kita, besok mungkin Tuhan belum menjawab, tapi Tuhan mengatakan bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Ketika kita selalu memikirkan hal-hal negatif dalam kehidupan kita, kita sudah mulai menjudge diri kita, aku tidak layak, aku ini kurang, aku ini gak lebih baik dari dia. Maka yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, itu ada frustasi, kesedihan, malu,
rasa bersalah, itu semua ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak berani untuk keluar, kita tidak berani bergabung di komunitas, kita tidak berani ambil tanggung jawab untuk pelayanan. Kita merasa bahwa kita ini adalah orang berdosa. Karena apa? Pikiran kita, hati kita sudah dipenuhi hal-hal yang negatif. Hal-hal yang membuat diri kita itu tidak maju, stagnan, tidak mau berkembang. Namun Bapak Ibu, ketika kita mengubah pandangan hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan telah menebus kita, maka semua yang terjadi adalah perubahan yang besar Bapak Ibu. Kita melakukan semua hal-hal yang besar. Bahkan kita menyadari bahwa, wah, ternyata kemarin saya sudah meninggalkan banyak kesalahan. Ternyata saya ada sampai hari ini karena masa lalu saya yang kelam. Dan akhirnya kita melihat bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan melihat, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan hal-hal yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Dan semua ini mari kita pikirkan hal-hal yang baik. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang Tuhan pikirkan. Hati dan pikiran kita harus selaras, sejalan. Kita tidak bisa di mulut kita mengaku Yesus, tapi di hati kita menolak Yesus. Mulut kita menyembah Tuhan, tapi hati kita mengucilkan nama Tuhan, mendukakan hati Tuhan, membuat sedih hati Tuhan. Kita mengangkat tangan kita, tanda kita menghormati Tuhan, tanda kita berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, hormat kepada Tuhan tidak diidentik dengan kita takut. Tapi hormat itu kita mengasihi Dia. Takut Tuhan itu kita menghormati Dia. Bukan kita takut kepada sajangnim kita. Ada sajangnim kita, dia marah-marah gitu kan. Bukan seperti itu. Kita takut kepada Tuhan karena kita mengasihi, menghormati Dia sebagai juru selamat kita yang hidup. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pikiran dan hati kita sejalan, maka hal-hal yang kita pikirkan adalah hal-hal perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang kita minta, jika kita memiliki kesempatan, maka Tuhan akan sediakan semua. Tidak ada salahnya kita meminta melalui doa. Tidak ada salahnya kita memohon kepada Tuhan untuk mengubahkan hidup kita yang mungkin sudah jauh kepada Tuhan, jauh meninggalkan Tuhan. Tuhan masih mau merangkul kita. Mari berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan membukakan tangannya untuk boleh merangkul kita kembali. Di akhir khotbah ini dikatakan Bapak Ibu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena semua hal-hal yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan Sang Pencipta. Amin Bapak Ibu. Diberkati firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita meminta, kita juga harus punya dasar. Apa dasar kita? Dasar kita yaitu iman kita kepada Tuhan. Iman kita yang semakin hari semakin bertumbuh kepada Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui perenungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan menghadiri ibadah-ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji Bapak Ibu. Ketika kita mulai lemah, yang menjadi kekuatan kita adalah firman Tuhan.
ibadah membuat roh kita itu menjadi segar kembali. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat satu pujian.